Puji Tuhan, haleluya. Shalom, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, sahabat terkasih dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Nyoman Sumeryana. Salam dari tim Infinity Ministry. Hari ini saya mau mengajak kita semua berbicara, menyelidiki tentang jalan yang lurus. Karena sangat jelas, jalan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam hidup kita yang akan menentukan akhir daripada perjalanan kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, Allah mengenal jalan semua orang. Dalam Mazmur 1 ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pertanyaannya sekarang, jalan manakah yang sudah kita tempuh selama ini? Karena di dalam kitab Amsal ayat yang pasal yang 14 ayat yang ke-12, begitu juga dalam Amsal 16 ayat 25, ada orang yang menyangka mereka menempuh jalan lurus, tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Maka dari itu saya mau mengingatkan kita semua, mungkin kita telah tersesat ataupun telah berjalan di jalan yang sudah kita sangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Oleh karena itu, maka sangat penting bagi kita untuk menyelidiki jalan-jalan kita. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, dia berfirman kepada salah seorang murid, yaitu Thomas saat itu. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus dengan sangat jelas mengatakan dialah jalan yang benar, jalan yang menuju kehidupan, dan dialah jalan itu sendiri. Maka jangan sesat, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Jangan bingung jalan mana yang harus kita pilih. Memang tidak dapat dipungkiri oleh karena dosa. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-6 dikatakan, manusia sekalian telah tersesat. Firman Tuhan mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Sehingga tidak jarang di antara kita berakhir dengan tragis. Perjalanan rumah tangga, perjalanan karir, perjalanan hidup berakhir dengan tragis karena kita salah memilih jalan. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa dialah jalan, jalan yang benar, jalan yang menuju kehidupan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa datang ke sana? Bagaimana kita bisa menemukan jalan itu? Puji Tuhan, didasari oleh kasih. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus Kristus telah menyediakan jalan bagi kita. Yang perlu kita lakukan, terimalah jalan itu. Dosa-dosa yang telah menghalangi kita, dosa-dosa yang telah merintangi kita selama ini, perlu pengampunan, perlu penebusan. Maka saya mengajak kita semua, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon ampun di hadapannya. Dia Allah yang setia, Dia akan mengampuni apapun, seberapa besar pun kesalahan dan dosa kita. Karena Dia melalui pengorbanannya, Dia membuka jalan bagi kita. Kebenaran firman Tuhan sangat jelas mengatakan, kalau orang berdunia mengatakan banyak jalan menuju Roma, tetapi firman Tuhan mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Satu Allah, satu jalan. Melalui penebusan Yesus Kristus, kita mendapat jalan kembali kepada Sang Pencipta. Mari tentukan pilihan jalan mana yang harus kita pilih. Saya mengajak kita semua, pilihlah jalan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Karena Dia sendiri berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari, sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan, Allah telah buka jalan bagi kita. Mari kita tempuh jalan itu, supaya jalan yang kita akan lalui, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang berakhir kepada kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.